If there are Gazans who don't have enough food, it's because Hamas is stealing it. Hamas steals it, hoards it, and sells it at exorbitant prices. בנימין נתניהו וממשלת ישראל, אתם צריכים להתבייש את עצמכם. הכרתם אותי ועוד אלפי אזרחים באותו יום ארור. Tahun 2025 menjadi saksi bagaimana konflik Israel-Hamas tak hanya berlanjut namun melebar menjadi krisis kawasan. Dari gencatan senjata yang sempat menumbuhkan harapan damai, perang kembali pecah dan menyeret Iran hingga Amerika Serikat. Gaza tetap menjadi epicentrum penderitaan di tengah diplomasi global yang berulang kali menemui jalan buntu. Inilah Kaleidoskop 2025, perjalanan 1 tahun konflik yang mengubah peta keamanan di Timur Tengah. Pada Januari 2025, gencatan senjata perdana dan harapan damai dimulai. Gencatan senjata paling signifikan terjadi sejak konflik pecah tahun 2023. Pada bulan ini, terjadi pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina. Bantuan kemanusiaan juga mulai masuk ke Gaza, warga sipil perlahan kembali ke wilayah yang hancur. Rentan Februari dan Maret 2025, gencatan senjata sangat rapuh. Negosiasi fase lanjutan sejak gencatan senjata Januari rapuh dan berakhir mandek. Insiden tembakan, serangan terbatas, hingga tudingan pelanggaran kesepakatan mulai muncul. Israel juga kembali meningkatkan operasi militer terbatasnya di jalur Gaza. Pada rentan bulan April hingga Mei, perang Gaza kembali memanas. Israel melancarkan operasi darat dan udara besar di wilayah Gaza Utara dan Gaza City. Khan Younis dan wilayah Syujaiyah menjadi titik pertempuran utama. Korban sipil meningkat, tekanan internasional terhadap Israel kembali menguat. Pada bulan Juni 2025, konflik melebar ke Iran. 13 Juni 2025, Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Israel berdalih ingin menghentikan Iran mengembangkan nuklir untuk membantu Hamas. Pada 22 Juni 2025, Amerika Serikat ikut turun tangan dan menyerang 3 fasilitas nuklir Iran, Fordow, Natanz, dan juga Isfahan. Pada 24 Juni 2025, Iran membalas dengan rudal balistik ke wilayah Tel Aviv. Fase inilah menjadi fase konflik yang melebar tak hanya soal Israel dan Hamas, namun melebar hingga Iran dan Amerika Serikat. Pada bulan Juni hingga September 2025, Gaza kembali berdarah. Israel mengepung wilayah Gaza Utara dan Bein Hanoun. Hamas juga tetap melakukan serangan roket sporadisnya ke wilayah Israel. PBB hingga negara Arab mendorong solusi 2 negara, namun tanpa hasil konkret. Mendekati akhir tahun, pada bulan Oktober 2025, gencatan senjata difasilitasi Amerika Serikat. 8 Oktober 2025, Israel Hamas menyepakati fase pertama gencatan senjata. Rencana gencatan senjata diusulkan oleh Amerika Serikat untuk menghentikan perang yang sudah 2 tahun berlangsung. 10 Oktober 2025, perjanjian resmi berlaku dan Israel menghentikan seluruh serangan ke jalur Gaza. Proses pertukaran sandera juga mulai dilaksanakan secara bertahap. Pada rentan November hingga Desember 2025, situasi Gaza masih sangat rapuh di tengah gencatan senjata. Situasi relatif lebih tenang, tapi jauh dari damai permanen. Hamas masih eksis, Gaza hancur, dan konflik belum benar-benar berakhir. Komunitas internasional menilai 2025 sebagai tahun perang Gaza berubah menjadi konflik regional besar. 1 tahun berlalu, konflik Israel-Hamas belum benar-benar menemukan ujungnya. Gencatan senjata datang dan pergi, sementara luka kemanusiaan di Gaza terus membekas. Keterlibatan kekuatan besar dunia menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas kawasan di Timur Tengah. Kini, perdamaian masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.